Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saimin saimat yang diberkahi oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh syariat agama Allah dengan penuh istiqomah, dengan penuh kesabaran, untuk bisa istiqomah di dalam beribadah, untuk bisa sabar di dalam menjalankan segala sesuatu di dalam urusan dunia ini. Kita semuanya membutuhkan bimbingan Allah Tabarak wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, pada diri kita, pada kesemuanya dari kita, kita yakin bahwasanya Allah sudah mengatur itu semuanya. Allah sudah menentukan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menghadapi persoalan yang kita hadapi. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Allah juga menjelaskan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menerapkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita menjaga keamanan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga penting untuk kaum muslimin untuk berusaha memahami, agar ketika terjadi sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang harus kita hadapi, bisa melakukan itu semuanya sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Tabarak wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadikan apapun yang terjadi di lingkungan kita sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Dan itu pasti nanti barangkali kita akan menghadapi situasi yang lebih rumit, lebih susah untuk dihadapi. Kita membutuhkan pemahaman agama yang benar, bagaimana cara kita menghadapi itu semuanya. Kita memang sedang berpuasa, ya. Akan tetapi dalam berpuasa tersebut, ketika ada bahaya yang datang kepada kita, maka kita juga tidak boleh diam saja. Boleh kita marah ketika kita menghadapi musuh-musuh kita.
walaupun kita sedang berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan peperangan di waktu beliau sedang berpuasa. Sudah barang tentu namanya peperangan orang jengkel ya, angel ge, itu. Tak pateni gue, ya angel, ya harus dengan sikap yang gagah. Kenapa perlu kami sampaikan? Ya kita jamaah rahimakumullah, kita mungkin sudah mendengarnya yang jauh-jauh ini, terutama kejadian penangkapan begal rampok motor, itu bukan maling tapi perampok atau begal. Ya kalau maling itu kecil-kecil dan nyolongnya sembunyi-sembunyi. Kalau ini sudah siang-siang dan membahayakan, membuat resah. Makanya itu masuk ke dalam urusan di dalam hukum syariatnya, masuk ke dalam ranah begal atau tukang rampok atau tukang penyamun. Hukumnya juga beda. Ya, kalau pencuri biasa itu hanya potong tangan, ya. Tapi kalau perampok itu ada beberapa hukumnya. Kalau dia perampok itu menggunakan senjata tajam dan sampai membunuh orang tersebut, orang korbannya, maka hukumannya adalah wajib untuk dibunuh dan disalib. Ya, kalau dia hanya merampas hartanya saja, maka hukumannya adalah potong tangan bersilangan dengan kaki. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Berikutnya sebalikannya seperti itu. Tangan kiri dipotong, ya, kaki kanan dipotong. Itu bersilangan. Tapi itu bukan panjenengan yang melaksanakan, itu adalah wewenang dari pemerintah. Itu. Kemarin di pagi hari sudah sempat saya jelaskan secara sedikit. Akan tetapi kita kaum muslimin, kita punya hak untuk membela diri. Pada hari ini kita akan bahas, ya, bagaimana hukum membela diri dari tukang rampas seperti itu hingga kita bisa dinyatakan syahid. Itu. Ya kita tidak tahu kemarin yang hanya menonton di video akan salah persepsi, kayak ya Ustadz melu-melu kejam, jare sadis, padahal orang ngerti duduk permasalahannya. Ibu-ibu sadis-sadis temen ya. Ya. Awal kejadiannya hanya 2 orang ya, akhi. Perlu kami jelaskan di sini. Ya, di Pagang itu motornya memang sudah dibawa oleh begalnya, jadi sudah jelas bahwa itu adalah begalnya. Dan saudara kita satu memegang orangnya, yang lain adalah memegang motornya. Dan ibu-ibu di situ hanya sekedar menghalang-halangi biar orang Melayu. Itu tenaganya ibu-ibu sepira sih. Itu ya, yang kelihatan di video kan sangat mencekam karena suaranya juga ibu-ibu biasa, reangnya luar biasa. Itu ya, saya datang ke situ ketika masih belum berhasil dilumpuhkan. Ada 2 orang perampok, ya, ada 2 orang perampok. Saya satu menginjak yang satu, saya suruh ikat, yang lain sedang dilumpuhkan. Saya sendiri tidak sempat ikut mencicipi memukul. Karena apa? Karena memang sudah tidak melawan. Tapi kalau malingnya masih melawan, ya kita wallahu alam, ya. Karena kadang-kadang kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, sekali lagi itu urusan hidup dan mati. Itu hidup dan mati. Sehingga kalau yang tidak melihat langsung menceritakan kejadiannya, jangan coba-coba untuk menghakimi. Itu kita hanya bisa menghakimi secara global. Ketika kita mendapati hal-hal seperti itu, kita wajib untuk mencari dasar hukumnya sebenarnya bagaimana sih dalam Islam. Makanya kita
cari dulu dasar hukumnya. Dalam hadis riwayat Muslim, saya bacakan saja terjemahnya, panjenengan boleh membaca Arabnya. Saya dibalik. Panjenengan yang baca Arabnya, saya baca terjemahnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maaf nih saya lagi iman dan pindeng jadi susah ngomongnya. Mudah-mudahan nanti sembuh ya. Bisa salat tarawih seperti biasa. Ia berkata bahwa ada seorang yang menghadap Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan kau beri kepadanya. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau menjawab, bunuhlah dia, lawan maksudnya. Bagaimana jika ia malah yang membunuhku? Ia balik bertanya, engkau dicatat sebagai syahid. Jawab Nabi SAW, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Ia bertanya kembali, ia yang berada di neraka. Jawab Nabi SAW. Ada 3 buah hadis di sini yang maknanya hampir sama, ya, sebagai landasan kita kaum muslimin ketika kita menghadapi yang namanya perampok ini khususnya. Ya, kita di sini yang namanya perampok itu maling kalau masuk rumah dia membawa senjata tajam, ya. Lalu kita berusaha untuk mempertahankan harta kita. Lalu orang tersebut berusaha untuk mencelakai kita, di sini masuknya. Paham nggih? Walaupun itu maling, ya, masuknya ke kategori perampok. Apa maning yang namanya maling motor itu masuk ke dalam kategori perampok itu, ya. Kita tidak tahu mereka namanya maling, namanya orang-orang yang akalnya sudah tidak waras. Kalau saya bilang akalnya mboten waras mboten maling. Angger waras akalnya ya ora. Gila betul. Ya, logikanya seperti itu. Ya, mereka bisa saja dengan nekat melakukan perbuatan nekat, bisa saja mencelakai kita dengan barangkali enteng. Masa kita harus diam saja menghadapi hal-hal seperti itu? Tidak, ya akhi. Agama Islam, ya, mengajarkan kita untuk berlemah lembut, akan tetapi juga sekaligus keras kepada orang-orang kafir, keras kepada musuh-musuh Islam, ya, kalau memang mereka orang-orang yang membuat keonaran itu. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi sudah barang tentu harus berbeda antara seorang muslim dengan orang di luar itu, orang yang tahu agama dengan yang tidak tahu agama. Kalau kita menjalani itu semuanya dalam batas koridor sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, tidak melebihi batas itu. Ya, untuk kasus di kemarin, ya, kami berusaha untuk tidak melampaui batas. Kami berusaha, saya sendiri berusaha, ya. Akan tetapi kita tahu namanya juga orang banyak emosi, semuanya gregetan. Saya juga melu yang gregetan. Apa maning anggar sing wis tahu motore ilang. Gila badan. Sehingga ketika sedikit melampaui batas, bagi kami masih dalam batas kewajaran. Eta. Saya sendiri berusaha untuk cukup diikat, nanti kita tinggal menelepon polisi. Kenyataannya menelepon polisi langkah sing ngangkat, orang nyambung. Akhirnya saya orang ketang ngasih lektonan, saya parah nih ya ke kantor polisi, saya parah nih Kak. Itu seperti itu, sejarah atau kisahnya seperti itu, ya. Jadi jangan melihat sebuah kejadian dari kacamata kuda, paham nggak? Kacamata kuda. Ketika melihat video itu kan tergantung judulnya. Gini betul. Ada video kemarin yang beredar, judulnya nih, ibu-ibu RT 4 sadis ya.
Bisa mboten. Makanya ketika judulnya sudah seperti itu berarti image orang nanti ke situ beda. Kalau judulnya RT4 pahlawan bisa menangkap maling motor, berbeda. Ya? Berbeda ketika kita menanggapi sesuatu itu seperti itu. Saya pribadi, saya sampaikan kepada teman-teman, saya bangga ya dengan warga RT4. Ya, saya bangga karena berani ya. Agama Islam butuh orang-orang yang berani. Ya, agama Islam butuh ya. Indonesia tidak mungkin merdeka kalau orangnya pengecut. Ya, berani karena benar. Ya, tapi kalau salah jangan berani-berani. Dan kita alhamdulillah warga kita ya masih dalam sedikit koridor. Ada oknum yang mungkin melewati batas yang tidak sesuai dengan koridor. Ya kita yang namanya mungkin terbawa dengan situasi. Itu masih bisa kita maafkan. Akan tetapi kebanyakan yang sesudah peristiwa intinya itu adalah orang-orang dari luar Cikadu. Ini yang harus kita pahami, jangan kita memojokkan seolah-olah kita menzolimi maling. Sing dizolimi siapa aja? Ya kita yang terzolimi, kita yang dibikin takut, dibikin merasa khawatir dan sebagainya dengan adanya maling. Ya orang Cikadu ini sering sekali maling entok, motor ya bolak-balik maling ayam ya bolak-balik, ini semuanya. Ya. Kita nyorondanya malam-malam, kenane malah itu seperti itu. Ya. Yang jelas kita kaum muslimin harus punya patokan. Ya, patokan. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ketika memang berhubungan dengan nyawa, ketika kita berhadapan dengan maling dan atau yang semacam perampok itu, ya, kalau malingnya membawa senjata tajam, ya, kita harus menghentikannya, walaupun harus dengan membunuhnya. Gitu. Tapi kalau malingnya tidak membawa senjata tajam, cukup dilumpuhkan saja, ya. Itu. Tapi kalau membahayakan itu boleh kita melumpuhkan sampai batas yang dibenarkan. Itu. Kalau kita memang menjaga diri, ya, daripada panjenengan yang mati, mendingan malingnya sing mati. Ya begitu logikanya. Gimana betul? Itu. Ya kalau yang tahu kejadiannya ya bisa menjelaskan, bisa mengambil dalil hukumnya. Itu. Tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua dari Khabus bin Kharik, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hadis berikut ini. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku. Beliau bersabda, nasihatilah dia supaya mengingat Allah. Bagaimana kalau dia ingat? Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu. Ya, ini perhatikan hadisnya. Ini terkait bagaimana kita menghadapi sebuah situasi. Ya. Bagaimana kalau tidak ada orang muslim? Minta bantuan penguasa. Polisi di sini ya. Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku, bagaimana? Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat dan berhasil mempertahankan hartamu. Itu tuntunan syariat seperti itu. Ya. Itu hanya bisa dilakukan buat orang-orang yang pemberani. Sing kecing oleh jangan apa-apa, ora apa-apa. Tapi itu tidak salah, ya tidak ada. Akan tetapi tuntunan syariat seperti ini. Kalau yang berani, ya kalau yang berani makanya butuh jiwa-jiwa pemberani. Tapi kalau yang tidak berani, daripada mati kendaraan motor misalkan, ya
motor atau yang gelat maning dengan gawe ya kurang apa ora. Itu seperti itu. Tapi ini ya sekali lagi tuntunan syariat seperti ini, ketika kita melawan penjahat dan sebagainya itu dibenarkan secara syariat. Ya. Tidak salah secara syariat. Hanya memang ada sedikit misalkan melewati batas bagi saya, bagi kami ya masih dalam batas kewajaran. Ya harus tahu saja, yaitu semuanya ketika kita sudah terlalu melampaui batas memang nanti ada konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku. Itu. Sekali lagi ketika kita menghadapi situasi seperti itu ya kita minta bantuan kepada warga sekitar termasuk kemarin ya. Ya kalau ada sebuah keributan seperti itu misalkan nonton tok logok apa gunanya nggih? Lah nyontor merek-merek lah betimbok begini. Itu. Dan saya acungi jempol kepada ibu-ibu kemarin, luar biasa bagi saya. Luar biasa berani ikut terjun ke lapangan ya walaupun kun kita semending. Nggak apa-apa ya. Ini apa namanya? Ketika kami sudah datang ya alhamdulillah ibu-ibu sudah minggir semuanya ya. Karena memang pada waktu itu belum banyak orang, hanya Mas Putih, anak-anak lah ya sama ibu-ibu dua itu. Ya bisa saja kalau memang tidak kompak ya akan lari orangnya. Yang melampaui batas itu dari luar semuanya ya, setelah terjadi lama baru. Kalau ketika saya datang ke situ saya sudah diikat semuanya, sudah saya arahkan teman-teman untuk sudah tidak memukuli lagi. Ya walaupun mungkin ada sing nyewit semending ya masih wajar lah ya. Seperti itu. Ini padahal ketika kita sampaikan seperti ini dasar hukumnya adalah seperti itu. Ya kita kalau memohon bantuan kepada apart, tapi kita tahu ya kalau kita nunggu polisi ya seperti itu lama. Oke. Keburu orangnya pergi atau bahkan mungkin ada bahaya lain yang mengancam. Itu. Atau lagi dari Said bin Zaid dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya ia syahid. Ini ya. Jamaah rahimakumullah. Bahwasanya kita kaum muslimin itu haruslah menjadi orang yang kuat sekaligus lemah lembut. Kalau dengan saudara sendiri, kalau dengan sesama muslim, ya, dengan orang kafir pun yang tidak memusuhi kita lemah lembut. Tidak boleh kita sembarangan. Tapi kalau dengan musuh Islam harus keras, harus punya kekuatan. Itu tidak boleh kita lemah, mentang-mentang lagi puasa. Anak maling corna be, aku puasa lah ngedap. Tak boleh. Iya, walaupun panjenengan sedang puasa, hadang biar orang tersebut ketangkap. Itu. Jangan jadikan alasan tidak membatalkan puasa. Jemaah rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya kita ketika menjaga harta kita, menjaga diri dan keluarga kita dalam hal-hal yang benar, kita akan digolongkan, ya, akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu bukan berarti kita menjadi syuhada, beda. Oke, panjenengan bisa lihat paparannya di layar. Bahwasanya namanya syuhada itu hanya orang yang meninggal ketika perang di jalan Allah. Ya di dunia mereka disebut syuhada, di akhirat juga syahid. Dan perlakuannya mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sudah tidak butuh dengan doa panjenengan. Alatul masuk surga itu.
Sedangkan syahid-syahid yang ada di dunia pahalanya maksudnya. Sedangkan orangnya ya tetap disolati, dimandikan, dikafani dan sebagainya. Itu ketika mati. Ya syahid secara pahala. Tapi ada juga secara dia syahid, contoh yang ketiga, ya. Orang syahid tapi ternyata syahidnya kurgo pamer. Ada orang berperang, ya, alasannya bukan karena membela agama Allah, tapi kon kira darani jagoan. Itu. Dia mendapatkan syahid di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid. Ini secara umum gambarannya adalah seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Secara umum menghentikan aksi perampokan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dalam surat Al-Maidah ayat 33. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf." Ya, sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dibuang di dalam negeri. Dibuang dari negeri asalnya atau tempat kediamannya, dikucilkan atau dipenjara. Itu balasan bagi orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, wa yas'auna fil ardi fasadan bahasa Arabnya. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Para ulama menafsirkan ayat ini adalah terkait dengan yang kita bahas. Para perampok, para penyamun, para pembuat onar, geng-geng yang sekarang meresahkan ini semuanya, ya, masuk ke dalam wa yas'auna fil ardi fasadan. Ya, agama Islam sangat tegas. Tapi ini sekali lagi, ini adalah yang boleh menjalankan hukum hadnya adalah pemerintah. Balasannya boleh dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya. Ya. Khususan untuk maling motor, perampok motor. Ya, dalam syariat ini potong tangan kanan dan kaki kirinya. Balasannya itu seperti itu. Itu kalau menggunakan syariat agama Islam yang berlaku hanya di Saudi Arabia sana. Tapi kalau kita, apa yang terjadi maling motor kemarin? Di penjara berapa hari? Itu baru panjenengan ketahui, itu namanya yang kita tangkap itu residivis. Residivis artinya orang yang sudah bolak-balik masuk itu seperti itu. Kalau di Islam ya, kalau ini kan ketangkap basah, artinya sudah tidak perlu saksi, sudah langsung bawa pengadilan, langsung tangannya potong, kakinya potong, selesai. Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, tinggal menyesali. Fid dunya khizyun walahu fil akhirati adzabun adzim. Ya, di dunia dia mendapatkan kehinaan, di akhirat lebih hina lagi. Itu seperti itu. Ya, tegas kalau dalam syariat agama Allah. Akan tapi kita hidup di Indonesia tidak bisa seperti itu. Nah, kita mengikuti aturan pemerintah, aturan polisi yang ada. Itu. Ya. Terkait hukum pada mereka itu tadi dirinci, terkait ayat surat Al-Maidah tadi disampaikan oleh Syekh Hasyadi, bahwasanya dirinci sebagai berikut: hukum orang yang merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, ya, itu hukumannya adalah dibunuh dan disalib, ya, dibunuh dan disalib. Ini bagaimana? Disalib dalam keadaan hidup, paham gak? Disalib dalam keadaan hidup, mengkongkar, wis ditontonakan baru diturunkan pateni. Itu. Ini kalau orang yang tidak tahu, ngeri sekali hukum Islam. Tapi ini luar biasa dampaknya.
Kemarin subuh sampaikan di Arab Saudi ya ada masjid khusus tempat pemenggalan kepala, ya pemenggalan tangan, pemenggalan kaki. Kapan eksekusinya? Hari Jumat. Hari Jumat. Orang-orang ketika habis Jumat suruh nonton sebagai pelajaran. Itu. Ya benar-benar menggunakan pedang, yuk di leher ditaruh di tempatnya, jeleng kepalanya lari. Kalau yang apa namanya, tidak kuat, pasti akan. Tapi itulah hukum Allah, ya. Dan ketika diberlakukan hukum seperti itu, ya orang yang mau berbuat kejahatan akan mikir-mikir. Ya kalau di kita ya itu, ya maling motor yang bahkan membahayakan, bahkan pembunuh, ya mereka hanya di penjara sekian tahun, nanti keluar nyolong maling, gitu betul? Itu seperti itu, ya. Merampok dengan melakukan pembunuhan saja maka wajib dibunuh. Merampok dengan merampas harta saja, ini yang berlaku untuk kemarin malingnya. Sebenarnya kalau mau diterapkan hukum Islam, yang merampok dengan merampas harta itu berarti hukumannya dipotong tangan pada pergelangan tangan kanan dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kiri. Itu seperti itu hukumannya. Minimal, ya. Seperkara di antemi go bonuse. Itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Seperti itulah. Hukum Islam keras dalam hal-hal melindungi ketertiban masyarakat, ya. Dan kita sebagai kelompok masyarakat harus ya jangan hanya mengandalkan pemerintah, tidak boleh. Kita harus sadar terhadap keamanan lingkungan sendiri. Kalau kita yang tidak peduli dengan lingkungan kita, ya lah nyong manu ora ilang iki. Ya repot nanti, nggak? Nyomor ada apa-apa ikilah ngedap ronda misalnya ngedap. Bukan seperti itu, yang tidak punya ya mencari pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semuanya bisa diukur dengan harta, ya. Ya rahimakumullah. Ya. Terakhir, merampok yang hanya menakut-nakuti, ya para geng motor dan sebagainya yang menakut-nakuti, ini sebenarnya hukumannya adalah di penjara. Itu di penjara. Akan tapi ya itu tadi kita kembalikan kepada pemerintah. Ya. Yang kedua, kita sebagai masyarakat, baik individu maupun kelompok, melawan aksi begal atau perampok disyariatkan dalam Islam. Ya, mari yang kita lakukan, kita lihat benar-benar itu disyariatkan untuk dilawan. Ya, kalau dibiarkan akan ada kerugian material, walaupun ya kita tidak tahu atau tidak kenal. Akan tapi kita melihat dengan mata karena ada kuat, saksi mata kuat. Walaupun kita tidak mengenal orangnya yang mempunyai motor misalnya seperti itu. Akan tapi itu semua sudah menjadi sebuah ketentuan bahwa itu sudah jelas bahwa itu adalah perompak. Itu. Makanya disyariatkan kita untuk melawan aksi-aksi yang seperti itu. Ya kalau tidak ada perlawanan, ya mereka akan semakin semena-mena. Itu jamaah rahimakumullah, kita harus kuat sekali lagi, ya dalam hal-hal seperti ini. Ya. Akan tetapi para ulama menganjurkan dengan cara seminimal mungkin. Ya, artinya ya tadi kemarin ya cukup sampai dilemahkan, diikat, selesai tugas kita, ya. Dan kita alhamdulillah orang-orang sini ketika saya masih di situ ya cukup, ketika saya sampaikan sudah cukup ya, tidak begitu bergolak lagi, ya. Walaupun ya mungkin ada tambahan sedikit nyiwit, yaitu masih dalam batas kewajaran itu. Akan tetapi
sekali lagi yang berlebihan itu adalah dari luar lingkungan RT4. Itu seperti itu. Ada beberapa mungkin ya dari RT4 sendiri, akan tetapi itu semuanya oknum yang mungkin lagi khilaf dan harus kita maklumi. Begitu. Harus kita maklumi, harus kita senantiasa, karena memang kita yang terzolimi, ya, kita yang terzolimi, ya, kita yang merasa diganggu keamanan kita tidak nyenyak tidur, ya. Bahkan ada ya warga kami yang dituduh sebagai maling motor itu, dan Allah menunjukkan kemarin, kue malinge kue, butuh wargane nyong. Kita itu. Ya rahimakumullah, Allah punya cara untuk melindungi warganya, untuk melindungi umatnya, untuk melindungi orang-orang yang dekat dengan dia. Itu. Sekali lagi, ya, ketentuan syariat adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Allah dan Rasulnya sudah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan utama. Makanya kita jalankan saja sesuai dengan yang kita fahami, ya, Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nanti akan kita menjalaninya dengan enteng semuanya, ya, tidak perlu takut dengan apapun juga. Jamaah rahimakumullah, ya, hukuman-hukuman yang kami sebutkan di atas tadi terkait potong tangan, pembunuhan dan semuanya ini, ya, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah yang sah, tidak boleh oleh individu ataupun kelompok individu yang bukan pemerintah, ya, tidak boleh sama sekali. Yang kalau di kita adalah sudah menjadi ranah kepolisian. Itu terserah mereka mau diapakan. Kalau mereka tidak menggunakan hukum Allah, urusannya sendiri-sendiri. Itu kita, ya, kecuali di awal tadi, ya, kalau itu urusannya pribadi, ya, panjenengan naik motor ada rampok, yaitu yang berani, sekali lagi yang berani, ya, mau hidup atau mati, sampai Pak, sampai seperti itu ketentuan dalam agama kita. Itu. Ya, kalau panjenengan meninggal dalam perkara ketika mempertahankan harta panjenengan, itu syahid. Jadi tidak ada yang ditakuti kaum muslimin itu, ya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ya, ketika kita melawan sebuah kemungkaran dan kita mati, kita syahid. Tidak ada yang perlu ditakuti. Makanya sekali lagi, ya, seorang muslim itu harus senantiasa mempunyai dasar akidah yang kuat, pemahaman yang kuat tentang agamanya, sehingga ketika terjadi segala sesuatu dia bisa berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Itu, ya. Kalau ada sedikit pelanggaran, ya masih manusiawi, tapi jangan kebablasan, itu seperti itu, ya, itu. Karena kita batasan itu sendiri kan kadang kita tidak tahu dengan pasti. Contohnya misalnya ada maling motor kemarin, batas melumpuhkannya sampai seperti apa kan masih bingung nggih. Kok ngerti wis lumpuh, kok ngerti mati jenggelek melayu. Ora digebuk karo misalnya itu, ya, batasannya kan masih tidak jelas, ya. Bagaimana kita kalau misalnya dibatasi asal melumpuhkan, ya anggar gampang. Makanya kalaupun melumpuhkannya itu harus dengan membunuhnya, tidak ada cara yang lain, itu tidak ada hukumnya dalam syariat agama Allah, ya. Untuk melumpuhkan dia itu tidak ada cara lain kecuali dengan membunuhnya. Itu misalnya rampok tersebut bawa senjata, ya, kalau dia tidak dilumpuhkan dengan senjata juga dia yang akan membunuh atau melukai orang lain. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran terkait hal-hal yang sudah terjadi dan
kemungkinan akan terjadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita dan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah pelajaran. Ya, hanya orang-orang yang punya hati yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Itu. Sekali lagi, ya, apapun yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, itu semuanya adalah ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai peringatan sekaligus juga pembawa kabar gembira. Ini kadang-kadang sebuah kejadian itu bisa dijadikan ayat untuk mencocokkan dengan ayat. Sebuah kejadian bisa dijadikan, oh ternyata Allah maha benar. Oh ternyata Rasulullah maha benar. Itu seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, ya. Masih ada sekitar 4 menit untuk persiapan berbuka puasa. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.